Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky dari kelas TI 2C. Hari ini saya akan menjelaskan code beserta output dari website yang saya buat yang berjudul manajemen stok barang toko kelontong. Nah, ini sebenarnya websitenya nggak cuma bisa digunakan untuk toko kelontong, bisa juga digunakan untuk keperluan lain, yang penting stok barang. Nah, jadi karena saya memilih judulnya toko kelontong, ya udah jadi nama websitenya toko kelontong. Nah, jadi pertama di sini kita ada kita ada code kelas ini. Jadi href ini untuk menglink index.php. Contohnya begini. Kalau misalnya kita ke kalau misalnya kita ke mana nih? Kalau misalnya kita ke ini. Nah, misalnya kita tekan ini. Kita tekan sahabat keluar gambar ini, otomatis dia akan kembali ke stok barang. Nih, saya kasih contoh sekali lagi. Nih, karena stok barang ini adanya itu di index.php. Oke, selanjutnya di sini ada nah ini sama halnya seperti tadi. Ini namanya beda-beda nih. Ini ada index.php, masuk.php, ini itu navbarnya. Navbar yang ini. Dia keluar sesuai apa yang kita link. Kalau misalnya kita link masuk, dia ke halaman barang masuk. Kalau barang keluar ya ke barang keluar, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ada ini nih. Ini dia untuk judulnya itu judul yang tadi ini judul. Nah, terus di bawahnya ini stok barang, code-nya seperti ini. Nah, ini nih. Oke, selanjutnya ini adalah untuk mengambil data dari database stok. Selanjutnya di sini, nah ini nih itu fungsinya untuk pengingat. Kalau misalnya stok kita udah habis, jadi dia akan keluar sesuai nama barang yang udah habis. Nah, di sini barang, dia ntar bakalan keluar pemberitahuan seperti perhatian kalau misalnya apa nih, gula, perhatian stok gula telah habis. Nah, jadi seperti ini contohnya. Ini burger frozen nih telah habis. Nah, begitu. Nah, jadi sini bisa juga nih kalau misalnya pas saya arahkan kursor ke gambarnya, jadi ke zoom, itu ada di code ini. Nah, ini zoomable. Kita sampai mana tadi? Nah, sampai sini. Terus selanjutnya di sini, nah ini untuk nama-nama tabelnya. Oke, selanjutnya ini sama seperti tadi untuk mengambil data dari database-nya, untuk mengambil data gambar dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini, nah ini untuk membuat tabelnya. Nah, ini, dan ini untuk membuat button edit sama button delete. Jadi button edit sama button delete itu adanya di sini, di aksi. Nah, ini button edit, ini button delete. Sedangkan fungsi buttonnya itu ada di sini. Ini fungsi button edit. Nah, ini nih. Selanjutnya di sini fungsi button delete. Oke, kita ke bawah lagi. Dia di sini ada. Nah, ini nih. Ini untuk menambah barang. Ini modal. Ini untuk menambah barang. Ini buttonnya itu ada di sini. Nah,
Selanjutnya fungsinya ini ada di sini, bawah sini. Nah ini nih. Oke, selanjutnya kita ke barang masuk. Mana nih? Ini kita ada ke barang masuk. Sebenarnya code-nya ini sama aja sih, yang dari stok barang, cuman ya diubah-ubah aja sesuai kebutuhan di barang masuk. Kayak contohnya itu yang mana ya, ini contohnya itu di sini. Nah di tabelnya, kalau misalnya di stok barang itu ada nomor, gambar, nama barang, deskripsi, stok, sama actionnya. Sedangkan di barang masuk dia ada tanggal, gak ada nomor. Ada tanggal, gambar, nama barang, jumlah, dari ini yang dimaksud dari supplier mana gitu barangnya. Terus ada aksi seperti biasa, ada edit sama delete. Selanjutnya ini sama aja sih sebenarnya. Selanjutnya ada di ada di mana? Oh ya maaf, saya tadi lupa jelasin yang login. Nah yang login ini untuk mencek loginnya. Sedangkan ini untuk mencocokkan untuk mencocokkan data yang diinput dengan username dan password login yang sudah ada di database. Nah selanjutnya ya ini seperti biasa. Oh ya, saya belum menunjukkan page loginnya. Ini halaman loginnya seperti ini. Di sini ada username sama password. Ya di sini page loginnya langsung dibuat di database ya, tidak ada buat akun atau apa. Nah ini username-nya admin@admin.com, passwordnya 123. Oke, login. Nah begini, itu untuk page loginnya ya. Seperti biasa di sini ada buat username, password, dan ini button untuk login. Oke, selanjutnya kita ke barang keluar ya. Di mana dia? Ini untuk barang keluar sebenarnya sama aja sih, cuman ya seperti tadi, bedanya cuman di tabelnya aja. Oke, mana? Sebenarnya code-nya hampir sama sih, bukan hampir, emang sama. Nah jadi ya bedanya cuman itu. Nah bedanya cuman ini doang. Ini tadi di sini kalau di barang masuk itu dari, kalau di sini tuh di tabel ini penerima. Nah sama sebenarnya. Nah sama semua. Maaf. Nah selanjutnya ya udah, ini barang keluar. Di sini tabelnya ada tanggal, gambar. Nah sama, ini juga bisa di zoom. Nama barang, jumlah, penerima, sama aksinya. Ada delete sama edit. Sorry, salah tadi. Nah oke. Apalagi ya. Nah di sini untuk page admin ya. Di sini untuk page adminnya sebenarnya nggak jauh beda sih dari yang tadi, cuman ada beberapa yang diubah. Ini sama aja. Ini sama aja. Yang beda cuman ini, di admin itu cuman ada nomor, username admin sama actionnya. Ya ini sama. Untuk itu ngambil data dari database-nya. Aduh maaf. Asalnya ya ini sama aja sih sebenarnya. Ini ada button edit sama button delete. Selanjutnya ya ini username admin, password baru. Ya sebenarnya sama aja sih. Ini di modal editnya, modal edit akses admin. Sebenarnya di sini ya modal delete-nya sama aja sih sebenarnya. Di bawahnya ya modal tambah barunya, add admin baru nih di sini. Untuk code-nya sekian aja sih. Oke, selanjutnya kita tes jalankan programnya kali ya.
kita tes jalankan websitenya. Pertama di sini kita ke stok barang dulu, kita nambah misalnya apa nih, barang baru kita tambah gula apa nih, gulaku 1 kilogram. Stoknya sini 0, kita pilih gambarnya, gambar gula tadi di mana ya tersimpannya. Oke, di sini. Nah, ini gambar gulanya, kita buka, kita submit. Stok gula telah habis nih, karena di sini 0 ya, makanya di sini keluarnya habis. Oke, selanjutnya kita ke barang masuk, kita tambah nih gulanya. Nih, kita tambah gulanya misalnya berapa nih? Kita tambah misalnya 100 deh. 100 aja dari toko apa nih? Dari Ucok Grosir ini misalnya. Kita submit. Lah, kok gambar burger lagi ya? Oke, maaf guys, ada yang salah. Ini harusnya gula. Selanjutnya tadi salah, maaf. Kuantitinya berapa? 100 dari Ucok, dari bakwan nih misalnya, bakwan Grosir. Oke, kita submit. Nah, ini dia. Ini udah masuk. Tadi ini salah ya guys, karena saya lupa ambil di sini gula. Nah, jadi otomatis dia kepick ya burger frozen, makanya inputannya salah. Oke, selanjutnya kita ke barang keluar. Tadi sini barang masuknya berapa nih? Barang masuk gulanya itu 100. Oke. Nah, dia nambah juga nih di apa? Di stok barang. Tadi sini stok barang ke 0. Nah, sekarang udah jadi 100 karena udah ditambah dari barang masuk. Oke, selanjutnya kita ke barang keluar nih. Kita keluarin misalnya berapa nih gulanya. Kita tambah barang dulu. Mana tadi gulanya? Gula quantity kita mau keluarin berapa nih? 50 nih misalnya. Ini untuk siapa? Penerimanya siapa? Mimin misalnya. Submit. Nah, dia udah keluar nih 50. Kita cek sekarang di stok barang. Nah, udah berkurang dia 50. Tadi kan 100. Kita keluarin 50. Ya udah berkurang dia 50. Oke, sekarang kita tes. Keluarin lagi berapa? 50 lagi deh. Biar kita lihat kalau misalnya stoknya kosong bakalan muncul notif atau enggak. Nih, ini mimin. Kita submit lagi. Ini udah 50 lagi, kita kosongin, kita submit. Oke. Nah, jadi muncul nih. Perhatian, stok gula telah habis. Nah, gitu. Selanjutnya kita ke kelola admin kali ya. Sebenarnya ini simple aja sih, cuman kayak nambah admin aja seperti biasa. Ini tambah admin, kita tinggal buat username baru sama passwordnya. Ya udah, kita submit. Baru kita kasih hak aksesnya kepada adminnya. Oke, udah selesai. Sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maaf sekali, tadi videonya saya kira bisa nge-record semua, tapi rupanya screen record bawaan Windows itu cuma bisa nge-record satu layar aja, yaitu VS Code-nya. Tadi saya sebenarnya udah buka halaman websitenya, cuman yang kelihatan di situ cuman halaman VS Code-nya aja. Oke, jadi saya di sini ada tambahan sedikit mengenai penjelasan website saya tadi. Sebelumnya saya minta maaf karena waktunya juga udah mepet.
Jadi saya buat video terpisah ya buat ngejelasin itu. Nah, jadi sini itu ada stok barang. Di stok barang itu kita bisa tambah barang. Ini contohnya gini, kita tambah barang baru nih. Nah, kita tambah gula nih misalnya. Oke, kita tambah gulaku 500 gram. Nah, ini kita kosongkan aja dulu untuk stoknya. Oke, kita sini pilih file gambarnya. Oke, di sini kita pilih gulaku. Oke, kita submit. Oke, ini udah berhasil masuk. Ini kenapa keluar ini? Keluar peringatan gini karena seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya stoknya 0, otomatis dia akan keluar peringatan seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke barang masuk. Tadi kan stoknya 0 tuh di stok barang. Selanjutnya di barang masuk. Di sini kita tambah dulu gulaku. Kuantitinya mau berapa? Misalnya 100. Untuk contoh ya. Ini misalnya dari apa nih? Dari Mimin Store. Oke, submit. Ini udah masuk nih 100. Kita lihat nih di stok barangnya. Untuk kembali ke stok barang itu kita bisa ada 2 opsi, bisa pencet di stok barang, kita klik, bisa di sini juga di judul webnya. Karena stok barang itu ada di indeks, dan ini juga ngelinknya ke indeks sahabat keluarga mart ini. Nah, ini nih udah masuk kan ya. Tadi sini 0 nih stoknya. Nah, tadi udah kita tambah 100. Udah nambah tuh. Selanjutnya barang keluar di sini kita tambah lagi gula yang tadi. Misalnya barang keluar nih gula nih. Siapa nih? Kalau misalnya 50. Penerima Memen. Jangan Memen deh. Lain. Kalau misalnya penerima Asik grosir. Oke, kita submit. Nah, ini udah masuk. Jumlah barang keluarnya itu 50, sedangkan penerimanya itu Asik grosir. Oke, kita lihat di stok barangnya di sini. Nah, ini udah berkurang nih 50. Selanjutnya kita ke kelola admin. Kalau misalnya di kelola admin itu simple aja sih, kita tinggal input username sama password adminnya, terus hasilnya jadi seperti ini. Ini tombolnya berfungsi ya untuk kita coba misalnya apa nih, passwordnya ABCD itu misalnya. Nah, ini masuk nih, berarti bisa. Oke, selanjutnya kita coba lagi di barang keluar. Kalau misalnya barang keluarnya, kalau misalnya barang semuanya udah habis, apakah bakalan muncul notif? Ini kita buat lagi Asik Store. Tadi kan udah keluar 50, ini kita buat 50 lagi. Oke. Kita ke stok barang. Nah, berarti muncul notifnya, berarti jalan. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Maaf juga atas kesalahan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.